السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال تعالى في الكتاب العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تسبع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، عباد الله, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa syukur kita yang mendalam kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat kesempatan hingga detik ini kita bisa menikmati tahun baru Hijriah kita yang ke-1445. Di tahun kemarin 19 Juli tahun 2023. Sudah bertambah usia kita, kalau dalam penanggalan Hijriah sudah berkurang 1 tahun. Usia kita bertambah, maka pertanyaan yang menarik bagi kita adalah kira-kira bertambah pula enggak amal soleh bagi kita? Atau sudah berkurang enggak dosa-dosa kita dengan istighfar-istighfar kita? Atau bagaimana tentang kehidupan kita? Salawat dan salam kepada uswah dan teladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah Jumat rahimakumullah, di kesempatan ini kami sedang memberi nasihat untuk diri kami sendiri dan jamaah terhadap sebuah penelitian yang menarik. Ada satu penelitian dari seorang psikolog besar, khususnya di Amerika Serikat, bahwasanya ada 15 pembunuh terbesar seseorang. Bahasa kita mungkin kalau pembunuh enggak tepat ya. Lebih sederhananya 15 hal yang membuat dia bahasa kita mati mendadak. Walaupun itu di luar konteks takdir. Kalau takdir sudah kita bahas. Tapi ada asbab-asbab yang menurut penelitian ini yang menarik kita bahas. Yang nomor 1 adalah jantung. Jadi kalau ada orang yang sesakit kena jantung, maka untuk kemungkinannya wafat lebih cepat itu ada. Kemudian yang kedua stroke, diabetes dan seterusnya. Yang nomor 10 menarik, bunuh diri. Dan yang nomor 15, ya ini karena fokus kita di nomor 15 adalah karena stres atau depresi. Stres terhadap permasalahan kehidupan kita. Depresi terhadap kejadian-kejadian yang ada pada diri kita. Itu membuat dimensi spiritual kita kacau. Dimensi sosial kita pun kacau. Dimensi mencari rezeki kita itu tidak baik. Hubungan kita dengan orang lain tidak baik. Karena kita ketika ada sesuatu membuat kita stres gitu. Kemudian kita depresi. Sebab-sebab permasalahan itu timbul karena ada 5 hal kalau dalam ilmu psikologi. Yang pertama adalah terlalu sedih kepada masa lalu. Masa lalu diingat-ingat, itu jadi masalah bagi kita. Kemudian yang kedua, terlalu khawatir tentang masa depan. Nanti anak saya gimana ya, gimana ya. Karena khawatir terhadap masa depan, akhirnya membuat kita stres, depresi. Padahal masa depan belum tentu terjadi. Usia kita aja belum tahu.
Tapi kita mengkhawatirkan yang belum tentu terjadi. Kata Imam Al-Ghazali, sesuatu yang selalu kita khawatirkan seringkali tidak akan pernah terjadi. Dia hampir 90% tidak pernah terjadi. Kemudian yang ketiga yang menarik adalah kita yang membuat kita menderita depresi dan stres, dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Walaupun itu di luar konteks takdir. Kalau takdir sudah tidak perlu kita bahas. Tapi ini sebab-sebab manusiawi secara psikologis yang membuat kita tidak nyaman dalam kehidupan kita. Kalau bahasa sederhana, hidup kita tidak berkah. Kayak suntuk terus itu. Apa itu yang ketiga jamaah sekalian? Tidak menerima kenyataan hidup. Ketika kita tidak bisa menerima kenyataan hidup terhadap permasalahan-permasalahan kita yang terjadi, maka itu yang membuat kita suntuk, depresi, stres berat. Ibadah aja nggak nyaman. Maka betul kata para ulama kita itu, Anna jannata fid dunya. Sesungguhnya surga itu sudah ada di dunia ini. Malam yadkhulaha, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, lam yadkhulal jannatal akhirah. Maka jangan harap dapat surga akhirat. Apa makna surga dunia itu? Hidup penuh berkah. Hidup itu senang, bahagia. Oke, rezeki lagi sedang seret. Namun kemudian kita membuat kita semakin yakin, optimis, memohon hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah yang kemudian dirasakan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam itu dakwah kepada kaum Ninawa, kaumnya, umatnya, itu tidak ada yang nurut. Dikasih nasihat untuk mentauhidkan kepada Allah, tidak ada yang mau. Nanti kalau kamu tidak tauhid kepada Allah, nanti kamu dikasih adab. Tidak nurut. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun. Hingga dalam kisah itu ada yang sampai mengatakan 900 tahun. Itu tidak nurut, mentok. Kemudian apa yang dilakukan? Nabi Yunus stres. Bahasa kita mungkin stres ya. Nyesel, ini kenapa nih orang-orang dikasih nasihat tak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Putus asa jemaah. Ketika dia putus asa, akhirnya kemudian dia ngomong, ya Rab, terserah jenengan sudah. Mau dikasih adab, mau enggak, wis baba wis gitu. Mungkin bahasa sederhana kita seperti itu. Pun dalam kehidupan kita pernah mengalami sebuah kehidupan yang mentok. Dalam urusan kita, dalam urusan bisnis kita yang kemudian kita kayak putus asa, ya Rab, kayak gimana gitu. Putus asa terhadap rezekinya Allah, putus asa terhadap kemudahan yang Allah akan berikan. Maka kemudian Nabiullah Yunus jamaah sekalian itu putus asa yang sangat luar biasa. Sampai-sampai dalam kisahnya akhirnya kemudian dia melarikan diri dari kampungnya. Dan disitulah ketika ditinggalkan itu tanda-tanda adab Allah itu akan turun. Maka kemudian para umatnya ini, bener nih kata Nabiullah Yunus nih. Adab akan turun. Itu baru sadar ketika adab mau turun. Namun kemudian Nabi Yunus sudah putus asa. Sudah meninggalkan dakwah ini. Sudah stres duluan. Sudah takut gitu. Akhirnya kemudian ketika dia di lautan. Kemudian dia naik kapal laut. Kapal laut itu penuh. Terombang-ambing di tengah laut. Kemudian semua barang dibuangin karena mungkin muatannya terlalu berat. Ternyata masih terombang-ambing mau tenggelam laut ini. Kemudian ini bisa jadi ada dosa di antara kita. Maka kemudian diundi siapa yang akan dilemparkan ke laut. Diundi yang pertama ternyata muncul Nabiullah Yunus. Ini kan orangnya baik. Kelihatan wajahnya soleh. Tidak mungkin dia banyak dosa. Diundi lagi yang kedua. Ternyata keluar namanya Yunus. Yunus pun terdiam. Ya Rob, apakah ini tanda darimu? Teguran darimu. Kemudian diundilah yang ketiga, keluarlah namanya Yunus alaihissalam. Maka kemudian Yunus saat itu sadar, ya Rob, ini tanda darimu. Engkau sedang menegur aku karena aku putus asa. Saat itulah kemudian Yunus dilemparkan ke laut jamaah sekalian. Saat dia dilemparkan ke laut jamaah, dia dimakan ikan nun atau ikan paus. Disitulah Yunus alaihissalam dalam kisahnya dalam Al-Quran itu, dia di dalam 3 kegelapan. Gelapnya malam. Yang kedua, gelapnya laut karena dibawa ikan paus itu ke dalam. Dan gelapnya perut ikan. Kata para ulama, kegelapan, 3 kegelapan. Kalau mungkin dalam ibrah, dalam kehidupan kita itu kayak seolah-olah mentok, bisnis ruwet, anak begini, pasangan begini, ini ada yang sakit, rezeki seret, gini-gini, mentok. Kegelapan dalam kegelapan. Akhirnya kemudian kita kayak tidak ada lagi yang mau dimintai tolong. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Yunus alaihissalam? Beliau mengatakan, La ilaha illa anta. Subhanak.
inni kuntu minadz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Engkau ya Rabb. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku yang salah ya Allah. Inilah jamaah yang harus kita punya. Pribadi yang merasa tidak menyalahkan orang lain. Ketika awal mulanya menyalahkan umatnya ketika didakwain tidak mau. Akhirnya kemudian dia sadar. Ini bukan salah umatku. Namun yang salah aku kurang sabar. Maka kemudian jamaah ada sifat, 3 sifat orang yang tidak akan membuat kita sukses dalam kehidupan ini. Hidup kita tidak penuh berkah. Hidup kita akan sumpek. Dalam bahasanya Quran tadi itu, kegelapan di dalam kegelapan yang penuh kegelapan. Apa itu jamaah yang pertama? Suka menyalahkan keadaan. Menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C. Maka orang-orang yang punya tipe menyalahkan orang lain ini, maka hidupnya tidak akan pernah sukses. Hidupnya tidak berkah. Nabi Yunus baru sadar jamaah ketika betul-betul gelap, dik mentok. Awalnya dia menyalahkan umatnya, maka kemudian dia baru menyadari ini sebenarnya salahnya saya. Saya kurang sabar dalam dakwah. Saya kurang ini, saya kurang ini, saya kurang ini. Mari kita ambil ibrah. Di tahun baru Hijriah ini ketika kita punya permasalahan-permasalahan refleksi. Adakah sifat di antara kita, sifat yang tidak baik? Apa itu? Menyalahkan keadaan. Maka ketika itu punya jamaah, kita nggak akan berkah hidup kita. Dalam riwayat itu, di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, lanjutannya kisah Nabiullah Yunus itu, andai Yunus alaihissalam tidak mengatakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Apa jamaah? Dia akan tetap di dalam perut ikan paus hingga hari dibangkitkan atau hari kiamat. Apa maknanya jamaah? Jika seandainya ada sifat di dalam diri kita, ketika ada permasalahan-permasalahan dalam hidup kita, suka nyalakan orang lain, sampai-sampai na'udzubillahi min dzalik, suka nyalakan takdir. Kalau bahasa Quran itu diberi nasihat kepada kita semua, ketika engkau masih selalu menyala-nyalakan orang lain, hingga nanti dibangkitkan, urusanmu tidak akan pernah selesai. Na'udzubillahi min dzalik. Itu poin pertama jamaah. Bahwasanya sifat yang tidak sukses yang harus kita rubah adalah suka menyalahkan orang lain ataupun keadaan, na'udzubillah min dzalik, menyalahkan takdir. Yang kedua jamaah, orang yang memaklumi dirinya tidak mampu. Ketika kita memiliki sifat ini jamaah, kita tidak mampu, stres gitu kan. Ya Allah, aku kok tidak dapat rezeki ini ya. Merasa dirinya kerdil. Aku kan kemampuanku terbatas, ini gimana ya, ini gimana ya, gimana. Ketika kita terpuruk dengan perasaan memaklumi dirinya tidak mampu, maka kita nggak akan keluar dari permasalahan ini. Bagaimana tidak ketika seorang Bilal bin Rabah dengan kekurangan fisiknya yang warnanya hitam, dengan kondisi ekonominya yang terbatas. Maka kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, bisakah aku masuk surga? Bahasa kita begitu. Maka apa yang dia lakukan? Dia kejar dirinya, ia melayakkan dirinya bahwasanya aku bisa masuk surga seperti para sahabat utama Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman, aku bisa. Maka apa yang dia lakukan jemaah? Maka dia menjadi seorang muadzin. Sisi yang lain jadi muadzin ya Rasulullah. Yang berikutnya yang menarik adalah dia memiliki satu amalan yang istiqomah. Dan itu dirahasiakan. Apa itu? Setelah wudhu, dia sholat sunnah 2 rakaat sebagai syukur kepada Allah. Aku diparingi kesempatan untuk bisa wudhu. Allahu Akbar. Maka kemudian Rasulullah memuji dia. Ya Bilal, aku kok dengar terompamu di surga ya. Amalan apa yang kau lakukan? Padahal beliau ini secara kekayaan jauh dengan Utsman bin Affan. Secara amal soleh jauh dengan Umar bin Khattab, jauh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Namun kemudian dia istiqomah dengan kebaikan yang ia yakini di hadapan Allah. Nilainya luar biasa. Salat syukur setelah wudhu, disyukril wudhu. Maka kemudian ya Rasulullah, aku biasanya habis wudhu, saya salat sunnah 2 rakaat. Allahu Akbar. Gegara amalanmu inilah, terompamu sudah terdengar di surga. Maka jangan berkecil hati terhadap apa yang kita punya. Bisa jadi nih kita punya amalan yang bisa bersanding dan bersaing dengan para ahli ibadah yang luar biasa itu. Kemudian yang ketiga jamaah yang harus kita hapuskan di dalam diri kita supaya kita tidak depresi terlalu berlebihan. Apa itu jamaah? Membenarkan orang lain lebih layak, hebat dibandingkan kita.
Kita banding-bandingkan, dia keren kan, wajar dia sedekah kaya raya. Dia wajar pinter, hafalannya banyak, sedangkan aku. Tidak demikian jemaah. Kita harus optimis bahwasanya kita pun juga bisa seperti beliau. Maka saat itulah jemaah, ada para penduduk miskin itu menemui Rasulullah Muhammad. Ya Rasulullah, kata jenengan supaya kita ini menjadi ahli surga. Sebelum tidur kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ya Rasulullah jenengan ngasih nasihat begini, kami lakukan. Ternyata amalan yang kami lakukan itu dilakukan pula dari orang-orang kaya. Ya Rasulullah, bisakah kami bisa menyaingi mereka? Kemudian Rasulullah tersenyum. Wahai sahabatku, lakukan sudah itu. Yakini engkau akan diberi kemuliaan oleh Allah atas batas maksimal yang engkau beribadah di hadapan Allah. Lakukan itu, tetap istiqomah. Maka itu yang disebut dengan Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk optimis. Tidak menyalah-nyalakan, kemudian tidak memaklumi dirinya tidak mampu. Maka Bilal bin Rabah menjawab dirinya bisa bersaing dengan para sahabat yang lain. Yang 10 orang yang dijamin masuk surga, nama Bilal tidak ada. Namun beliau disematkan oleh Rasulullah sebagai ahli surga gegara hanya sholat sunnah 2 rakaat istiqomah ba'da wudu. Itu yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita membenarkan orang lain lebih hebat dibandingkan kita, maka optimislah bahwasanya kita pun layak mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala atas amalan-amalan ibadah kita. Tetap kejar kebaikan-kebaikan yang selalu disampaikan oleh agama al-Islam ini. Ibadah Allah, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka itulah makna al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Muhajir, orang yang disebut hijrah adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Orang yang meninggalkan dari sifat-sifat yang tidak baik untuk jadi baik. Orang yang meninggalkan, orang yang tidak yakin dengan potensi dirinya, dia masuk. Ya Rabb, engkau melahirkanku dengan kebaikan. Engkau mentakdirkan aku lahir di muka bumi ini pasti ada rezekinya. Maka bantu ya Rabb. Itu optimis. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan diri kita itu yang sebaik-baik bentuk. Mari kita punya sifat optimis. Sifat yang bisa beramal soleh. Lebih baik daripada sebelumnya. Dan jamaah sekalian merasa bertanggung jawab atas diri kita. Tidak boleh stop menyalahkan takdir. Stop menyalahkan keadaan. Stop menyalahkan siapapun terhadap apa yang terjadi pada diri kita. Kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada hidup kita. Di luar konteks takdir. Itu pun kalau memang takdir Allah, kita pun juga harus husnudzon. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Itulah ibrah dari Nabiullah Yunus alaihissalam yang menyadari sesungguhnya Allah lah tempat kita memohon. Allah lah yang tempat kita tuju untuk ibadah kita. Maha suci Allah yang lepas dari kesalahan-kesalahan. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya salah itu hanya ada pada diri kita semua. Aqulu qauli hada wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala bi ni'matihi tatimmus salihah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Ibadallah, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hati itu, iman itu jamaah, ketika kita mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini, yang itu membuat kita mentok, yang membuat kita kayak seolah-olah ya Rabb, kayak tidak ada siapa-siapa yang nolong kita. Maka ingatlah nasihat Nabiullah Ibrahim ketika dia mau dibakar oleh Namrud. Laknatullah alaih. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim dengan penuh keyakinan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup.
hanya Allah yang menjadi penolongku. Cukup hanya Allah yang akan menjadi pelindungku. Ketika kita memiliki keyakinan ini jamaah, insya Allah hati ini, pikiran ini akan lebih tenang ketika menghadapi permasalahan, sehingga kita akan dijauhkan dari depresi dan stres. Yang itu nomor 15, penyebab hidup kita tidak berkah. Kalau mungkin bahasanya orang Amerika, cepat mati kita. Itulah yang membedakan antara orang beriman sama orang yang tidak beriman. Ketika dia masih memiliki sebuah zat yang dia tempat bergantung. Dalam surat Al-Ikhlas, Allah Samad. Allah lah tempat kita bergantung. Maka ketika kita memiliki itu, perasaan kita akan menyalahkan orang lain. Memaklumi diri kita tidak mampu. Atau kemudian membenarkan orang lain lebih hebat dibandingkan kita akan hilang. Yang ada adalah totalitas kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang harus kita punya jamaah sekalian. Itulah yang dicontohkan oleh para nabi kita. Ketika sudah punya permasalahan-permasalahan, rata-rata para nabi itu keyakinannya luar biasa kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Semoga nasihat yang sederhana ini menguatkan saya dan jenengan untuk terus memperbaiki diri kita di tahun Hijriah 1445 ini, terus lebih baik hingga kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni semua dosa kaum muslimin muslimat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni pula pemimpin-pemimpin kami. Beri hidayah-Mu yang terbaik untuk beliau. Karena hajat-hajat negara ini ada pada pundak-pundak beliau. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Rabb, kadangkala dalam hidup kami atau saat ini ada kejadian-kejadian yang kadangkala membuat hati kita shock, membuat hati kami shock ketika ada kejadian-kejadian dalam hidup kami yang membuat hati kita ini sempit, sesek. Dan kadangkala otak kami, hati kami cupet. Maka ya Rabb, sesungguhnya kami masih punya Engkau. Sesungguhnya kami masih punya Engkau Allahus Samad. Engkaulah tempat kami bergantung. Engkaulah tempat kami memohon. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup hanya Engkau ya Rabb yang jadi pelindung kami, yang akan menjadi penolong kami. Maka bantu setiap urusan-urusan kami ya Rabb. Rezeki kami, urusan keluarga kami, finansial kami, hubungan kami dengan mertua kami, hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan orang lain. Bantu ya Rabb. Ketika kami punya permasalahan-permasalahan, hati kami yang membuat hati kita sempit, sedih, gelisah, maka bimbing hati ini ya Rabb. Seperti Nabiullah Yunus alaihissalam yang pasrah total kepadamu. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Sesungguhnya kejadian-kejadian ini adalah buah dari kejadian atau tingkah laku kami ya Rabb. Inni kuntu minadh-dhalimin. Maka ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kami ya Rabb. Bukakan lagi pintu rahmat-Mu ya Allah. Bukakan lagi pintu ampunan-Mu. Bukakan lagi keberkahan dari-Mu. Sehingga setiap urusan kami Engkau bantu selesai. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami setahun yang lalu.
Ampuni ya Rabb. Terima amal ibadah kami yang banyak kekurangan. Untuk masa depan kami ya Rabb. Bimbing kami, tuntun kami. Lindungi kami dari bisikan setan ya Rabb. Lindungi hawa nafsu kami yang selalu mengajak kepada kemaksiatan. Lindungi kami ya Rabb. Lindungi kami. Karena sesungguhnya kami tidak berdaya ya Rabb. Tanpa atas pertolonganmu, tanpa atas hidayahmu ya Allah ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum, fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.